Saudara sekalian, setelah kita belajar Filipi, maka kita akan belajar lagi Filemon. Karena surat penjara itu ada Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Walaupun sebenarnya Filemon tidak banyak menyangkut masalah kristologi atau doktrin Allah atau bibliologi. Tapi sebenarnya surat ini menggambarkan pelayanan pastoral dari Rasul Paulus kepada Filemon. Karena surat ini ditulis oleh Paulus dengan tema pendamaian atau perdamaian maksud saya. Nah, walaupun kita belajar banyak hal yang kita pelajari ini, bagaimana dalam pelayanan Rasul Paulus menasihati Filemon dan juga peran Roh Kudus di sini untuk membuat orang bisa berubah. Roh Kudus bisa merubah hidup seseorang, baik kepada Filemon maupun kepada Onesimus. Kita tahu dalam hal ini ada perdebatan, perselisihan antara Filemon dan Onesimus, di mana Onesimus adalah seorang budak dari Filemon yang menjadi majikan Onesimus. Lalu Onesimus itu melakukan kesalahan dan dia melarikan diri dari Filemon dan dia bertemu dengan Paulus di kota Roma dan Paulus melayani dia dan Filemon bertobat. Maksud saya Onesimus bertobat. Sementara Filemon bertobat hasil pelayanan Paulus ketika pelayanan di Kolose kalau tidak salah. Waktu itu Paulus belajar mengajar di ruang kuliah Tiranus kalau nggak salah. Dan diduga Filemon seorang yang tinggi kedudukannya, seorang yang kaya, dia bertobat. Dua sisi ini kita bisa melihat bagaimana Paulus melayani orang kaya yang tinggi kedudukannya dan juga melayani orang miskin yang rendah kedudukannya seperti Onesimus, seorang budak. Jadi pada masa itu sebenarnya Onesimus sangat fatal ketika melarikan diri, dia melakukan kecurangan, melarikan diri dan hukumnya adalah hukuman mati bagi Onesimus. Ya. Kata Filemon itu artinya adalah seseorang yang mengasihi, sementara Onesimus adalah artinya yang berguna. Jadi sebenarnya surat ini berkaitan dengan pastoral, penggembalaan baik kepada Filemon maupun kepada Onesimus, walaupun surat ini lebih ditujukan kepada Filemon. Namun demikian dari surat ini peristiwa dua pribadi Filemon dan Onesimus ditafsirkan, mungkin saudara tidak setuju tidak apa-apa, ditafsirkan oleh Martin Luther sebagai surat Filemon secara alegoris. Jadi dia berkata apa yang Paulus berbuat untuk Onesimus di hadapan Filemon itu juga yang telah diperbuat oleh Kristus untuk kita sebagai manusia yang berdosa di hadapan Allah Bapa. Kita manusia yang sebenarnya milik Allah, sama seperti Onesimus milik Filemon. Kita telah berbuat dosa dan melarikan diri dari Allah Bapa. Maka hukumannya adalah sudah menunggu untuk kita dan suara hati kita menghakimi kita, seperti Onesimus yang mendapat perlindungan daripada Tuhan Yesus sebagai sahabat ya orang berdosa yang telah membawa kita kepada rahasia baru seperti halnya Onesimus. Ya. Jadi seperti ayat berapa itu, di mana ayat 18 Filemon 1:18 berbicara, Paulus berkata, kalau dia, maksudnya Onesimus, sudah merugikan engkau atau berhutang kepadamu, tanggungkanlah itu semuanya padaku. Ayat 18. Aku akan membayarnya. Ayat ke-19. Demikianlah juga dibuat oleh Tuhan Yesus dengan segala hutang dosa kita, di mana kita ditebus dosa kita dan Tuhan telah membayar kita. Demikian juga lah hati Onesimus yang diperdamaikan dengan Filemon, maka dia rela kembali kepada Tuhannya. Kita juga diperdamaikan oleh Allah, maka kita juga kembali kepada Allah dan menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Itulah pandangannya si Martin Luther, Bapak Reformasi, yang menafsirkan surat ini sebagai secara alegoris. Ya saudara boleh setuju, boleh tidak, tergantung kita mengambil dari posisi mana penafsiran kita. Ya, tapi yang memang saya lihat di sinilah secara spesifik ini berbicara tentang surat penggembalaan kepada Filemon dan juga
bagian penggembalaan atau pelayanan pastoral Paulus kepada Onesimus. Demikianlah teologi tentang Filemon, ya seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kalau ada yang mau bertanya, boleh japri saya lewat WA atau lewat email. Nanti kita diskusi untuk waktu selanjutnya di ruang kelas atau melalui Zoom meeting. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.